Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufik dalam kebaikan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang telah memperjuangkan Islam hingga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, langsung saja video kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mencocokkan nama dengan calon pasangan kita. Bukan kita. Mencocokkan nama pasangan kalian dengan diri kalian. Barangkali bagi yang ingin menikah. Kalau saya sudah menikah. Baiklah, nama itu ada yang A, ada yang U, atau E, ada yang I. Biasanya nama itu A ini hitungannya 3, U atau E ini hitungannya 1, dan I ini hitungannya 5. Jadi ini dulu poin pentingnya. Untuk A itu 3, untuk U atau E 1, untuk I 5. Sebagai contoh ya, nama yang saya sebutkan di sini tidak ada maksud apa-apa. Kalau ada kesamaan nama dari penonton atau dari siapa saja, saya tidak berniat untuk apa-apa. Jadi nama ini saya karang sendiri. Ini hanya sebagai contoh. Jadi nanti kalian kalau mau menerapkan bisa saja dicoba di rumah masing-masing. Misalnya laki-lakinya namanya Fathul Jayadi dengan Rizka Syahidah. Seperti yang saya katakan tadi, untuk A itu 3, U dan E itu 1, dan I 5. Langsung saja kita hitung. Fat maka 3. Hul 1. Jaya sama 3 sama pada 3, berarti 3 tambah 3. Di 5. Kita tambahkan 15. Untuk 15 ini kalau bagi laki-laki sebenarnya orang ini adalah orang yang mudah berubah moodnya. Seperti penyinggungan orangnya. Mudah tersinggung orang ini biasanya. Dan suka menjadikan masalah yang kecil itu menjadi besar. Itu biasanya tanda 15. Jadi 5, 10, 15 seperti itu orangnya.
Akan tetapi kembali seperti menghitung nama kemarin, kalau orang itu berusaha untuk merubah diri, berubah. Karena nama itu doa. Jadi doa yang ada di dalam nama itu menampilkan karakter pribadi diri kita. 15 ini seperti itu karakternya. Akan tetapi bisa berubah kalau dia berusaha untuk merubahnya. Ini untuk laki-laki tadi. Untuk yang perempuan, ris berarti 5. Ka 3, sya 3, hi 5, dah 3. Rizka, syahidah. Gitu. Kita tambahkan 19. Kalau bagi perempuan yang mendapat nilai 19, ini berarti wanita ini subur. Karena ini lambang anak, mudah punya anak. Nah, jadi wanita yang kena angka 4 dan 19, ini ciri-ciri orang ini subur. Peranakannya subur. Bagus untuk dinikahi. Mohon maaf, yang tidak bagus untuk dinikahi itu yang kena nomor 38, 13, 18, 23, 28, 33, 38. Terus naik. Jadi ini huruf asalnya adalah 49, 14, 19, 24, 29. Itu yang subur peranakannya. Kalau 15 ini 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya. Kelipatan-kelipatan seperti itu. Nah, sekarang kita tambahkan 2 ini. 14, nah hasilnya 34. Bagaimana kelanjutannya? Kita akan lanjutkan setelah berikut. Kita lanjutkan. Kenapa tadi saya katakan 38, 13, 18, 23, 28 itu tidak bagus? Karena biasanya orang yang mendapat nomor itu adalah orang yang suka mencari masalah, sehingga dalam rumah tangga itu serasa ada terus masalah. Akan tetapi apabila pasangan hidupnya itu mau sabar menghadapi sikapnya, insya Allah dapat dilalui dengan baik. Jadi dalam menikah ini kita perlu kepribadian yang bijaksana. Jangan mudah mengambil keputusan ketika marah. Dipikir-pikirkan dulu sebelum dilakukan. Fakir qabla an ta'zima. Orang tadi mendapat hitungan keduanya yaitu 34. Bagaimana kelanjutannya? Mari terus saksikan. 1, dan 6 tentang rezeki. 2 dan 7 rukun.
dan 9 anak. Rezeki maksudnya rezekinya akan meningkat. Bagi yang pernikahannya kena angka 1 dan 16. 1 dan 6. Jadi kelipatan 10 dari ini maka termasuk orang yang meningkat rezekinya. Contohnya begini, 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56. Biasanya orang-orang yang dapat 56 ini karena memang namanya panjang, sehingga hitungannya yang didapat panjang, banyak. Orang ini tadi lumayan panjang namanya, tapi ketika digabung cuma mendapat 34. Sama 2 sama 7 pun seperti itu, kelipatan 10 dari itu. 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57. Maka dia mendapatkan rukun. Rukun ini sebenarnya yang dicari-cari itu. Sakinah, mawaddah, warahmah itu yang rukun ini. Biasanya kalau ada orang yang minta hitungkan itu, kalau kena ini saya anjurkan dah untuk dinikahi secepatnya. Jangan ragu lagi, kata saya gitu. Kemudian 3 dan 8 kena siksa. Siksa ini ya seperti yang kayak saya katakan tadi. Ada saja masalah di rumah itu. Sedikit-sedikit jadi masalah, sedikit-sedikit jadi masalah. Jadi kelipatannya pun sama. 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58. Apabila kena, maka ini kena siksa. Kemudian 4 dan 9 ini kena anak. Maksudnya ada rezeki anak. Insya Allah dengan izin Allah ada rezeki anak orang ini kalau menikah. Jadi kelipatannya ada 10. Contohnya 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59. Dan orang ini kena 34. Ternyata ada yang tertinggal 1, yaitu 5 dan 10. Kena pisah. Nah, pisah ini maksudnya ya bercerai. Ini yang sangat kita hindarkan ya. Akan tetapi jangan mutlak 100% ini dipercaya. Ini adalah salah satu langkah untuk memilih pasangan. Jadi tidak mutlak ini harus diambil kesimpulan, tidak seperti itu juga. Cuman beberapa kali saya menangani orang dan memang tepat apa adanya. Tapi ingat, jangan 100% kita ambil kebenaran dari ini. Karena menempuh rumah tangga itu kita yang menjalani, maka kita yang bisa mengatasinya. Masalah-masalah yang ada di dalam rumah tangga pasti ada masalah, ada. Cuman bagaimana sikap kita menanggulangi masalah itu agar tidak menjadi besar masalah itu. Misalkan kena pisah, akan tetapi orang tadi sabar menghadapinya, diperbaiki satu-satu masalah di dalam rumah tangga, insya Allah tidak akan terjadi pisah ini. Dan biasanya yang kena bilangan pisah ini memang masalah di rumah tangga itu besar sekali, lebih besar daripada siksa ini. Siksa ini lebih kecil daripada pisah. Pisah ini ya kalau memang kurang-kurang sabar bisa cerai. Nauzubillah. Berpisah atau bercerai itu adalah hal yang mubah dalam Islam, tapi sangat dibenci oleh Allah. Jadi diusahakan untuk jangan sampailah bercerai. Nah, kelipatannya pun seperti tadi. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Nah, lalu bagaimana 34?
seperti yang saya katakan tadi nih, kelipatan 4 berarti masuknya. Dalam menghitung ini bisa 5 kali atau 3 kali. Contohnya orang ini kena 34. Kita hitung pakai tangannya. Kelipatan 4 sama 9. 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34. Nah, kena 34. Dalam hitungan ketujuh kena angka 34. Berarti 34 kita kurang 7. Jadi yang pertama ini, orang ini mendapat insya Allah rezeki anak. Dalam perjalanan rumah tangganya itu. 34 kurang 7. 7. 27. 27 ini kena hitungan rukun. 27 12, 27 12, 17 22, 27. Kena yang ke-6. 27 12 17, 22 27. Yang ke-6. Jadi yang kedua ini 27 dapat rukun. Dikurang 6 tadi. Maka hasilnya 21. 21 masuk di rezeki. 1 6 11 16 21. 1 6 11 16 21. Nah, berarti rezeki. Kurang 5. Biasanya sih yang cukup itu 3 kali aja dihitungnya. Itu sudah menggambarkan perjalanan rumah tangga seseorang. Tapi ingat sekali lagi, kita jangan sampai menjadikan ini patokan awal segala-galanya lah. Karena Allah yang maha mengetahui bagaimana kehidupan dalam rumah tangga kita ke depannya. Ini kita hanya membilang saja. Tidak mutlak kita jadikan sebagai patokan kehidupan, jangan. Karena ini hanya sebatas hitungan. Akan tetapi biasanya kalau orang yang dapat yang seperti ini, anak, rukun, rezeki, maka saya anjurkan untuk jangan ragu-ragu untuk menikah. Silahkan dinikahi karena bagus. Ada rezeki anak, rumah tangganya rukun, rezekinya pun meningkat. Yang ditakutkan itu misalnya yang pertama kena siksa. Kena siksa lagi yang kedua, hitungan kedua. Dan hitungan ketiga pisah. Ini menyakitkan hati ini. Kalau hubungan itu diteruskan bisa menyakitkan hati. Akan tetapi kalau pembawaan dirinya baik, ya silahkan saja menikah. Jadi terkadang kalau saya mendapatkan hitungan yang bagus, ya saya persilahkan untuk diteruskan. Kalau mendapatkan hitungan yang tidak nyaman untuk dirasakan, biasanya saya suruh untuk pertimbangkan lagi. Atau cari yang lain. Dan sebenarnya masalah pasangan hidup kita ini, kita yang lebih tahu bagaimana sifat calon pasangan kita itu. Apakah kita akan bertahan dengan sikapnya yang seperti itu misalkan. Sebenarnya kita yang lebih tahu tentang siapa dirinya. Karena setelah perkenalan begini begitu, kita mengetahui sedikit daripada sifat orang itu. Dan supaya lebih memantapkan lagi, biasanya dihitung dulu.